Dipersembahkan oleh waktu aku SMA terus mau masuk kuliah gitu kan, karena tiba-tiba ekonomi keluarga hancur. Yang aku pikirin di situ cuman bagaimana mengembalikan ekonomiku seperti dulu lagi biar aku bisa naik mobil instead of waktu itu aku ke kampus naik bus gitu kan. Cuman itu doang, kayak gimana caranya supaya aku bisa dapat banyak duit lagi lah gitu. Dan ternyata company yang aku bikin itu waktu umur 21 tahun itu dalam waktu 2 tahun tuh udah sukses banget. Bisa dibilang kayak zaman itu ya, 2011 mungkin itu ya, itu aku sebulan income-nya udah ratusan juta lah gitu Bang Andi. Umur berapa itu? Umur 21-22. Aku tuh justru sempet restart my career. Waktu itu aku udah punya perusahaan sendiri, aku punya tim, tapi terus aku restart karir, aku masuk lagi jadi software engineer di sebuah perusahaan gitu. Mulai dari nol lagi, karena aku ngerasa kayak, oh ternyata jadi CEO tuh tidak semudah itu ya. Stresnya lumayan tinggi banget dan aku ngerasa kayaknya aku butuh belajar deh dari leader gitu. Jadi tuh aku apply ke banyak perusahaan, akhirnya aku diterima di satu perusahaan kecil tapi bosku itu dari Silicon Valley baru pulang dan itu gajiku 4 juta di perusahaan itu. Dari 100 juta? Iya, tapi perusahaanku masih tetap jalan gitu. Gajiku 4 juta. Jadi yang aku cari saat itu udah bukan lagi uang, tapi gimana aku bisa belajar dari bos-bosku gitu kan, dari leader-leaderku. Kayaknya ini udah saat waktunya deh aku keluar dari Gojek untuk mewujudkan mimpiku yang dulu. Jadi sebenarnya dari dulu tuh mimpiku adalah pengen jadi guru aslinya. Aku tuh pengen di dunia edukasi gitu. Justru aku belajar banyak dari kesalahan. Tapi kalau di sekolah, kenapa ya kalau di sekolah tuh kalau kita dapat nilai jelek malah dipermalukan di depan kelas gitu kan. Bukannya kita diberikan feedback yang konstruktif, bukannya anak-anak yang salah itu harus dituntun lebih dalam lagi gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak aku pengen deh jadi guru. Makanya waktu kuliah di BINUS juga aku sebenarnya ngajar jadi guru. Pekerjaan untuk junior software engineer sebentar lagi tuh hilang. Kalian yang baru lulus harus langsung jump jadi kayak mid software engineer. Atau bahkan jadi kayak senior software engineer. Yang mana kalian itu harus lebih memahami lebih cepat mengenai architecture-nya gitu kan. Mengenai bagaimana sistem itu bekerja gitu ya. Mengenai logic bahkan sekarang udah bisa di-handle sama AI gitu. Jadi kalian harus naik ke konteks yang lebih tinggi lagi dari sekedar writer coding gitu kan. Nah itu jadi bagaimana kalian itu harus cepat justru masuk sekarang tuh kalian udah di expect-nya tuh jadi senior software engineer gitu, bukan lagi jadi junior software engineer gitu. dipersembahkan oleh